Selamat malam, Profesor Marsudi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 MIS, Bisnis 6A. Sebelum memulai diskusi ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, serta memperlihatkan lokasi saat diselenggarakannya diskusi ini. Dimulai dari saya Fajri Aditya yang akan kembali menjadi moderator pada malam ini, dan lokasi saya di Pekanbaru. Yang berikutnya saya Abigail Tania, dan lokasi saat ini ada di Jakarta Barat. Selanjutnya saya Simampo, saya berada di Jakarta Selatan, seperti dilihat di kamera. Berikutnya saya Elenan Sela, saya berada di Jakarta Barat, seperti pada handphone saya. Nah, selanjutnya saya Nicholas Adriel, saya berada di Duren Sawit, Jakarta Timur. Lalu yang terakhir ada saya, Raina Mileni, saya berada di Bogor. Oke, next slide. Jadi, melalui diskusi pada hari ini, Selasa 1 Juni 2021, terlebih dahulu kami ingin menjelaskan terkait sinopsis dari film yang sudah kami tonton. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan, yaitu terkait pertama itu mengapa sistem informasi rentan terhadap kerusakan, kesalahan, dan penyalahgunaan. Selanjutnya yaitu terkait komponen kerangka, dan yang terakhir yaitu terkait alat dan teknologi yang digunakan untuk melindungi sistem informasi. Next. Oke, sebelumnya saya akan membacakan sinopsis dari film yang sudah kami tonton. Jadi, film ini adalah dokumentasi dari kisah-kisah hacker yang ada di berbagai belahan dunia. Di dalam film disebutkan bahwa hacker adalah seorang pakar di bidang jaringan yang dapat menyusup ke sistem orang lain. Di dunia ini terdapat dua jenis hacker, yaitu hacker yang tidak memiliki tujuan jahat dan tidak menggunakan kemampuannya untuk merugikan orang lain. Di dalam film disebut sebagai white hat. Selain itu terdapat juga hacker yang beritikat jelek dan bersifat merusak atau merugikan orang lain. Dalam film disebut sebagai black hat. Jadi pada intinya film ini menjelaskan bahwa kemajuan teknologi selalu membawa dua sisi, baik itu sisi positif dan negatif. Begitu juga dengan kemampuan orang-orang dalam memanfaatkan teknologi yang diibaratkan sebagai pisau yang bermata dua, di mana kemajuan teknologi tersebut dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang baik serta dapat juga digunakan untuk kejahatan. Di dalam film juga disebutkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang disebut kegiatan hackingnya itu sangat aktif dan harus segera membentuk cyber law yang tegas serta supremasi hukum di dunia maya yang jelas untuk menindaklanjuti kasus terkait hacker ini. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dari pertanyaan yang pertama, yaitu sistem informasi rentan terhadap kerusakan, kesalahan, dan juga penyalahgunaan. Next. Yang pertama itu adanya faktor dari internet. Nah, ketika internet itu menjadi bagian dari jaringan perusahaan, sistem informasi akan lebih rentan terhadap tindakan dari pihak luar karena jaringan internet ini terbuka untuk publik. Komputer yang selalu terhubung ke internet dengan modem kabel lebih mudah dibobol oleh pihak luar karena mereka menggunakan alamat internet, tetapi mereka akan lebih mudah diidentifikasi. Selain itu, bisa juga karena menggunakan email, instant messaging, dan juga program peer-to-peer file sharing. Nah, seperti yang video yang kita lihat juga, dikatakan bahwa pada Siaga.1, komputer yang tidak dilindungi akan diserang dalam waktu 24 jam setelah terhubung dengan internet. Lalu yang kedua itu adalah tantangan keamanan nirkabel. Jaringan Bluetooth dan Wi-Fi rentan terhadap hacking dengan penyadap. Meskipun berbagai jaringan Wi-Fi hanya beberapa ratus kaki, itu bisa diperpanjang sampai dengan 1/4 mil menggunakan antena eksternal. Seperti pada video yang ditonton, terdapat juga adanya war drive. Itu tuh untuk menangkap para hacker yang melakukan aksinya melalui jaringan nirkabel.
Lalu dilakukan juga simulasi penangkapan sinyal nirkabel yang lemah di sekitar gedung pemerintahan. Dari simulasi itu diketahui bahwa masih banyak jaringan nirkabel yang tidak menggunakan kata sandi, yaitu sekitar 14 dari 20 itu masih tidak menggunakan kata sandi acak yang tujuannya itu untuk melindungi sebenarnya. Hal ini tuh yang menyebabkan semakin rentannya hacking melalui sinyal nirkabel. Next. Selanjutnya ke saya. Nah, jadi pertama itu yang selanjutnya adalah malware. Yaitu malware merupakan sebuah software berbahaya seperti virus, worm maupun Trojan horse dan juga spyware. Hal ini merambat dari sebuah device ke device lainnya. Nah, dan juga dapat dijelaskan jika virus ini merupakan sebuah program bertujuan untuk dijalankan dengan sendirinya apabila terbuka terhadap sebuah device. Nah, dan juga virus ini mempengaruhi device maupun hardware sehingga tidak bisa bekerja dengan maksimal. Kemudian untuk worm adalah sebuah software yang menyebar dengan sendirinya untuk mengganggu operasi network komputer dan menghancurkan data maupun program lainnya. Berikutnya adalah Trojan horse, di mana itu adalah software yang tidak tampak berbahaya, namun sebenarnya dia membawa virus yang sangat berbahaya untuk masuk ke dalam sistem. Dan juga yang terakhir spyware, di mana teknologi yang dapat membantu untuk mengumpulkan informasi tentang seseorang maupun organisasi tanpa diketahui oleh orang atau organisasi tersebut. Selanjutnya ialah hacker dan juga kejahatan komputer. Nah, kalau bisa diartikan sendiri, hacker itu ialah orang bermaksud untuk mendapatkan akses secara tidak sah atau ilegal ke dalam sebuah sistem komputer, baik ke organisasi maupun orang juga. Nah, dalam komunitas ini, hacker bisa dikatakan sebagai cracker yang juga menunjukkan bahwa ia adalah seorang kriminal. Nah, ada banyak juga jenis kejahatan yang dilakukan oleh hacker seperti pencurian identitas dan juga penipuan maluki. Oke, terima kasih kepada Reina dan Daniel yang sudah menjelaskan dengan sangat baik. Bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait topik yang sudah dijelaskan oleh Reina dan Daniel, dipersilahkan. Baik, saya mau bertanya kepada Reina. Nah, jadi pertanyaan saya adalah, mengapa email menjadi salah satu faktor meningkatnya kerentanan untuk dibobol? Oke, Nicholas, terima kasih untuk pertanyaannya. Email itu kenapa bisa jadi salah satunya itu karena email itu berisi lampiran-lampiran yang berfungsi sebagai batu loncatan ataupun celah untuk perangkat lunak itu perangkat lunak yang berbahaya itu atau tidak sah itu mengakses ke sistem internal perusahaan. Makanya itu jadi salah satu faktornya bisa lebih sistem informasi itu lebih mudah dibobol juga. Baik, terima kasih. Sebagai moderator, saya juga ingin bertanya kepada Saudara Daniel, yang tadi sewaktu presentasi menyebutkan mengenai Trojan horse. Seperti apa sih contoh dari Trojan horse tersebut? Baik, terima kasih Adit atas pertanyaannya. Jadi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai Trojan horse. Nah, seperti pada tahun beberapa abad yang lalu, Trojan horse itu digunakan untuk memberikan hadiah kepada kerajaan lain, namun di dalamnya itu terdapat tentara-tentara untuk menghancurkan dari dalam. Nah, kalau Trojan horse itu di sistem komputer itu, jadi kita akan melihat sebuah aplikasi yang bisa dikatakan tidak berbahaya. Seperti kalau misalnya kita mendownload Google Chrome, akan terdapat beberapa software yang jahat seperti Chromium. Nah, Chromium itu sangat mengganggu kinerja komputer kita karena dia menghambat. Dan juga seperti ada beberapa contoh yang terkenal lainnya seperti TCP wrapper, di mana itu program sangat populer, tapi ternyata ia sangat membatasi TCP sehingga internet yang kita pakai akan menjadi lambat dan juga bisa mati sementara. Begitu contoh dari saya. Apakah menjawab? Sangat menjawab. Langsung aja ya kita ke topik yang kedua yang akan dijelaskan oleh Abigail dan Nicholas Adriel. Kepada Abigail dan Adriel dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Adit. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai komponen kerangka kerja organisasi untuk meningkatkan keamanan. Next. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai information system control atau kontrol sistem informasi. Di mana kontrol sistem informasi yang baik itu bisa dilakukan baik secara manual maupun secara otomatis. Information system control ini terdiri dari dua kontrol, yaitu kontrol umum
atau general control, dan juga pengendalian aplikasi atau application control. Nah, secara keseluruhan, kontrol umum ini tuh berlaku untuk semua aplikasi komputerisasi dan terdiri dari kombinasi dari prosedur hardware, prosedur software, dan prosedur manual yang menciptakan lingkungan kontrol secara keseluruhan. Kontrol umum itu mencakup kontrol perangkat lunak atau software, hardware, operation, keamanan data, bahkan kontrol administratif. Nah, pada kontrol aplikasi itu tuh dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu kontrol input, kontrol pengolahan, dan yang terakhir adalah kontrol output. Kontrol input ini memeriksa data untuk akurasi dan kelengkapan ketika mereka itu memasuki ke dalam sistem. Sementara kontrol pengolahan menetapkan bahwa data yang lengkap dan akurat selama dalam masa diperbaharui. Dan yang terakhir, output control itu memastikan bahwa hasil pemrosesan komputer yang akurat itu tuh harus akurat, lengkap, dan juga serta didistribusikan dengan cara yang benar. Next. Nah, selanjutnya adalah mengenai risk assessment. Nah, sebelum perusahaan itu memberikan sumber dayanya untuk menjaga keamanan dan juga sistem informasi yang mereka miliki, pertama-tama kita tuh sebagai perusahaan harus tahu aset mana yang membutuhkan perlindungan dan sejauh mana aset tersebut rentan. Jadi kita harus mengetahui dulu apakah aset tersebut rentan atau tidak, di mana dengan adanya risk assessment atau penilaian risiko ini tentunya dapat membantu dalam menentukan biaya dan juga cara mana yang paling efektif untuk dapat melindungi berbagai aset yang telah kita miliki. Nah, semua penilaian risiko ini menentukan tingkat risiko ke perusahaan jika aktivitas spesifik atau proses tidak terkontrol dengan baik. Jadi tidak semua risiko itu bisa diantisipasi dan juga dapat diukur. Tetapi sebagian besar kita sebagai pemilik usaha itu harus dapat memperoleh pemahaman yang cukup tentang risiko yang akan kita hadapi dalam usaha kita. Maka para pengusaha itu bisa bekerja dengan para sistem informasi spesialis atau orang-orang ahli dalam bidang komputer untuk menentukan perkiraan nilai aset informasi yang mereka miliki. Nah, seperti yang pertama-tama mereka harus lakukan adalah menentukan tingkat risiko bagi perusahaan. Lalu menentukan jenis ancaman yang mungkin mereka terima dan menentukan kemungkinan frekuensi yang akan terjadinya masalah dari aset mereka. Dan yang terakhir mereka harus menentukan potensi kerugian yang akan mereka hadapi. Nah, setelah mengetahui berbagai macam risiko tadi, maka perusahaan atau kita dapat berfokus pada titik terlemah yang kita miliki dan kita akan memberikan penanganan secara khusus pada bagian yang terlemah tersebut. Next. Oke, yang berikutnya saya akan menjelaskan kerangka yang berikutnya, yaitu mengenai kebijakan pengamanan. Kebijakan keamanan sendiri itu sebenarnya terdiri dari laporan peringkat resiko dari informasi dan di dalamnya itu ada hasil identifikasi mekanisme keamanan dengan tujuan untuk mencapai keamanan tersebut. Nah, kebijakan penggunaan yang dapat diterima atau sebenarnya biasa dikenal dengan Acceptable Use Policy atau biasa disingkat dengan AUP. Sebenarnya di dalamnya itu mendefinisikan kebijakan untuk pengguna yang bisa diterima oleh suatu perusahaan dan disertakan dengan konsekuensinya jika pengguna itu melanggar kebijakan yang sudah ditetapkan. Nah, kerangka yang berikutnya yaitu memastikan keberlangsungan bisnis. Sebenarnya pada umumnya jika kita mau menjalankan bisnis, maka sudah seharusnya dan sebaiknya kita melakukan perencanaan terlebih dahulu untuk menghadapi masalah atau menganalisa apa yang harus kita lakukan ketika bisnis yang kita jalankan itu menghadapi masalah. Sama halnya dengan sistem informasi. Sebaiknya kita melakukan perencanaan pemulihan terlebih dahulu jika terjadi sebuah serangan atau masalah yang tiba-tiba datang.
Sebenarnya hal ini itu berfokus pada teknis isu yang terlibat langsung dalam sistem tersebut, seperti halnya pemulihan file-file dan pemeliharaan sistem komputer itu sendiri. Nah, dalam hal ini, untuk mencegah dan melakukan analisa ini, manajer bisnis dan spesialis teknologi harus bekerja sama untuk melakukan analisa dampak yang terjadi ketika serangan itu hadir dan mengidentifikasi sistem yang paling penting terlebih dahulu. Nah, manajemen juga harus menentukan batas waktu untuk proses bisnis itu tetap bertahan, tetapi dengan sistem yang down. Sehingga kita bisa menentukan langkah apa yang kita lakukan dan bagian mana yang harus dipulihkan terlebih dahulu, karena tidak mungkin langsung memulihkan sepenuhnya. Yang terakhir yaitu peran proses audit. Nah, sebenarnya sebuah proses audit ini dilakukan secara menyeluruh dan dapat mensimulasikan serangan yang datang tiba-tiba dan untuk menguji respon dari teknologi itu sendiri, staf sistem informasi, dan bisnis karyawan. Next. Oke, terima kasih kepada Adriel dan Abigail atas presentasinya yang sangat baik dan sangat mendetail. Bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait topik yang sudah dijelaskan tadi, dipersilahkan. Oke, saya mau bertanya terutama kepada Abigail. Pertanyaannya adalah, apa hasil dari proses audit secara menyeluruh? Oke, terima kasih Adeline atas pertanyaannya. Sebenarnya hasilnya itu kita bisa lihat peringkat dari semua kelemahan dan memperkirakan kemungkinan itu terjadi, keadaan apa yang bakal terjadi, dan sebenarnya bisa melihat hasil di bagian lainnya juga, seperti kayak menilai dampak keuangan ketika proses itu terjadi dan proses organisasi itu sendiri yang bisa terancam nantinya. Jadi proses audit itu sebenarnya cukup berguna karena kita bisa mensimulasikan keadaan yang akan terjadinya nanti. Jadi kita bisa melihat real serangan yang terjadi nanti itu kayak gimana. Apakah menjawab? Ya, menjawab. Cukup menjawab. Thank you. Saya juga mau bertanya kepada Nicholas ya. Apa sih langkah selanjutnya yang dapat dilakukan saat sudah melalui tahap risk assessment? Terima kasih. Oke, baik Rima, saya akan jawab ya pertanyaannya. Nah, jadi setelah kita tuh mengetahui dan melakukan tahap risk assessment atau penilaian resiko, jadi kita tuh kan dapat gambaran tuh kira-kira apa sistem yang paling rentan. Jadi setelah kita tahu resikonya, maka kita tuh dapat melakukan pembangunan sistem, di mana pembangunan sistem yang kita lakukan ini tuh bisa kita konsentrasikan pada titik yang tadi itu, titik terlemah tadi, dengan memberikan perhatian secara mendetail. Jadi pada bagian yang memiliki kerentanan terbesar dan juga potensi kerugian yang paling besar bagi perusahaan, nah disitulah kita akan fokus untuk melakukan pembangunan sistem baru. Gitu. Apakah menjawab? Oke, makasih Nicholas. Apakah ada pertanyaan lainnya? Oke, jika tidak, kita langsung saja ke topik yang ketiga. Next. Yaitu membahas tentang alat dan teknologi yang digunakan untuk melindungi sistem informasi. Yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Edlin. Kepada Edlin, dipersilahkan. Ya, oke. Berikutnya saya akan menjelaskan terkait alat dan teknologi yang digunakan untuk melindungi dari sistem informasi itu sendiri. Jadi ada beberapa nih teknologi dan juga alat yang bisa kita gunakan. Contoh, next. Oke, yang pertama yang kita bahas adalah mengenai firewall. Mungkin firewall ini udah sering ditemuin ya, mungkin di beberapa laptop teman-teman atau beberapa gadget teman-teman juga sudah menggunakan firewall sendiri. Jadi biasanya memang sudah
ada gitu firewall. Kalau misalkan kita punya gadget atau apa, biasanya firewall memang sudah tertanam di dalamnya. Jadi sebenarnya firewall itu apa sih? Jadi sebenarnya firewall itu tuh kombinasi dari software dan juga hardware. Nah, tujuan dari firewall sendiri ini tuh untuk mengontrol aliran lalu lintas jaringan masuk dan keluar. Jadi dia tuh bertindak sebagai gatekeeper gitu. Jadi misalkan itu kayak sebagai gate gitu, dia tuh meneliti pengguna sebelum ngeakses suatu jaringan atau suatu network. Jadi dia tuh ngidentifikasi dulu nih apa sih namanya, gimana sih IP address-nya, aplikasinya gimana, terus karakteristik dari lalu lintas masuk juga gimana. Jadi dia menjaga gitu. Terus dia juga mencegah komunikasi-komunikasi yang tidak sah ke dalam dan keluar jaringan. Nah, biasanya kalau misalkan dalam organisasi yang udah besar atau juga perusahaan yang udah besar, nah biasanya firewall tuh ditaruh di komputer khusus gitu di sisa jaringan. Jadi kayak gak ada permintaan yang secara langsung ngeakses ke pribadi network gitu, ke privacy network. Nah, untuk ngebuat si firewall ini bagus, administrator itu harus menjaga secara rinci internal yang aturan mengidentifikasi orang, aplikasi atau alamat yang diperbolehkan masuk ataupun diperbolehkan atau ditolak. Nah, firewall itu dapat mencegah namun tidak sepenuhnya mencegah gitu. Nah, biasanya penetrasi jaringan oleh pihak luar harus dipandang sebagai salah satu unsur dalam rencana keamanan secara keseluruhan. Nah, next. Kita masuk ke yang kedua, yaitu intrusion of detection system. Jadi tujuannya adalah sebagai layanan deteksi untuk melindungi terhadap lalu lintas jaringan yang mencurigakan dan mencoba untuk mengakses file dan database. Nah, sistem ini tuh menghasilkan alarm jika menemukan suatu peristiwa mencurigakan ataupun anomali. Jadi dia akan ngeluarin alarm dan akan memberikan pengetahuan kepada pemiliknya kayak apa sih yang ada jika kalau misalnya ada sesuatu yang aneh atau ada sesuatu yang gak wajar dan lain-lain. Nah, sistem dari intrusion detection system ini itu adalah sebuah alat monitor penuh waktu, jadi dia full time, terus ditempatkan pada titik-titik yang paling rentan atau yang biasa kita sebut sebagai hotspot dari jaringan perusahaan untuk mendeteksi dan mencegah adanya penyusup. Jadi dia tuh kayak supaya menghindari adanya penyusup-penyusup gitu. Next. Nah, mungkin yang ini udah sering dilihat ya kalau antivirus dan juga anti-spyware software. Mungkin juga beberapa dari kita juga ada yang udah nge-download dan lain-lain karena memang ini mudah untuk diakses. Jadi tujuannya biasanya itu berbentuk software antivirus yang dirancang untuk memeriksa sistem komputer dan drive jika ada kehadiran dari virus komputer. Nah, namun sebagian besar dari software antivirus ini tuh hanya efektif untuk virus-virus yang sudah diketahui kapan software itu ditulis. Nah, jadi supaya efektif antivirus ini tuh kalau misalkan kita beli atau misalkan kita download, jadi kita harus sering-sering nge-update. Jadi mereka tahu kayak kalau ada yang baru gitu. Nah, next. Berikutnya adalah Unified Threat Management System. Jadi kalau misalkan Unified Threat Management System ini membantu bisnis untuk mengurangi biaya dan juga meningkatkan pengelolaan. Jadi dia menjadi satu alat yang menggabungkan berbagai alat keamanan, firewall, personal virtual network, intrusion, detection system, dan lain-lainnya. Nah, dia juga kayak, meskipun awalnya tuh Unified Threat Management System ini tuh awalnya tuh ditujukan untuk bisnis kecil dan menengah, tapi produk ini tuh tersedia untuk semua ukuran jaringan sebenarnya. Next. Oke, yang kelima adalah Secure Wireless Network. Jadi Secure Wireless Network ini tuh sebenarnya salah satu yang sebenarnya mudah untuk diterapkan dikarenakan bisa dimulai dari menetapkan nama yang unik untuk SSID networknya, terus habis itu SSID networknya, dan juga kayak menginstruksikan router untuk tidak menyiarkannya gitu, untuk nggak memberikan untuk nggak menyiarkannya. Nah, habis itu juga bisa menambah keamanannya si WiFi ini dengan menggunakan VPN untuk mengakses internal dari data perusahaan. Jadi mungkin ini sering-sering ditemukan untuk perusahaan-perusahaan besar, biasanya untuk mengakses data dalam perusahaan gitu-gitu harus menggunakan laptop dari perusahaan itu sendiri, ditambah kalau misalkan mau memang sekarang kan kerja kan banyak yang dari luar ya, kayak misalkan gara-gara corona kayak gini kan banyak yang kerja dari luar, jadi kan nggak bisa menggunakan WiFi perusahaan. Jadi biasanya untuk melindungi data perusahaan ini supaya nggak kemana-mana, untuk mengakses data perusahaan itu ya harus pakai VPN gitu, karena kan nggak pakai WiFi perusahaan lagi. Next. Ternyata alat dan teknologi untuk melindungi sistem informasi ini ada banyak ya guys. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang keenam, yaitu sistem enkripsi dan deskripsi. Yang mungkin kita semua udah familiar ya dengan sistem ini. Jadi sistem enkripsi itu
merupakan suatu proses di mana kita itu di mana sistem tersebut dapat mengubah pesan asli ke dalam bentuk yang tidak bisa dikenal, sehingga pesan tersebut benar-benar berbeda dari bentuk aslinya. Nah, jadi hal inilah yang menjadi alasan mengapa hacker itu tidak bisa membaca data yang ingin dikirimkan oleh si pengirim pesan. Selanjutnya, deskripsi yaitu merupakan kelanjutan nih dari proses enkripsi, di mana setelah si pengirim pesan mengirimkan pesan, maka akan terjadi proses pengubahan data yang terenskripsi tersebut ke dalam bentuk yang mudah dibaca. Jadi dari yang tadinya pesan itu diubah dalam bentuk yang tidak bisa dikenal sebelum diterima oleh si penerima pesannya, maka pesan tersebut diubah lagi nih ke dalam bentuk yang mudah dibaca. Nah, biasanya sistem enkripsi dan deskripsi ini digunakan pada platform komunikasi daring, misalnya Line. Oke, selanjutnya. Apa aja sih keuntungan dari sistem enkripsi dan deskripsi ini? Pertama, yaitu sistem ini menjaga kerahasiaan data atau informasi pribadi. Kemudian, keuntungan kedua yaitu sistem ini memastikan dokumen tersebut tidak diubah oleh pihak yang tidak berkepentingan. Yang ketiga, yaitu mencegah plagiat dan melindungi IP. Jadi pada intinya sistem ini itu akan melindungi kita lah sebagai pengguna dari platform komunikasi daring. Next. Selanjutnya alat dan teknologi lain yaitu Deep Packet Inspection, yaitu yaitu dengan menetapkan nama unik untuk SSID network dan menginstruksikan router untuk tidak menyiarkannya. Kemudian DPI tersebut akan menambah keamanan Wi-Fi dengan menggunakannya dalam VPN dalam mengakses internal data perusahaan. Bagi yang masih bingung ya dengan DPI ini, mungkin kita sering mendengar ya aplikasi yang bernama Netcard. Ada yang pernah dengar? Oke, yang mana aplikasi ini membuat bandwidth jaringan terkumpul pada satu komputer, sehingga komputer lain kecepatan internetnya menjadi rendah atau berkurang. Nah, dengan teknologi DPI ini, kita dapat mengetahui apakah ada orang yang berbuat curang kepada internet kita. Next. Kemudian alat dan teknologi lainnya yaitu fault tolerance, di mana fault tolerance ini merupakan sebuah sistem yang dapat melanjutkan tugasnya meskipun terjadi kegagalan hardware dan kesalahan software. Biasanya fault tolerance ini dipakai dalam transmisi data. Jadi meskipun beberapa data yang dikirimkan itu gagal, namun pesan itu dapat diterima dengan utuh. Next. Kemudian karakteristik dari fault tolerance ini, pertama yaitu semua sistemnya itu memiliki cadangan, dengan arti lain tidak bergantung pada satu alat. Kemudian karakteristik kedua yaitu sistem ini memiliki kemampuan dalam memisahkan sistem yang rusak dengan sistem yang benar. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu sistem ini mampu mencegah efek kerusakan agar tidak menjalar ke komponen lain. Dan karakteristik terakhir yaitu mampu berpindah ke komponen backup dan kembali lagi ke komponen utama setelah diperbaiki. Next. Kemudian alat dan teknologi yang terakhir yaitu manajemen identitas, yang mungkin juga udah familiar ya sama kita. Apa sih manajemen identitas itu? Jadi ini merupakan suatu proses yang dilakukan perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengautentikasi individu untuk memiliki akses
ke sistem atau aplikasi. Misalnya itu contoh penggunaan, adapun contoh penggunaannya yaitu smart card yang biasanya kita gunain di Prasmul ya. Jadi kalau kita mau tapping atau absensi itu kita harus nempelin smart card-nya. Jadi nanti sistem akan membaca. Kalau yang tapping itu benar-benar mahasiswa Prasmul. Next. Oke, sekian presentasi terkait topik alat dan teknologi untuk menjaga sistem informasi dari saya dan Edlin. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya ingin bertanya untuk Edlin. Jadi saya sempat cek komputer saya, ternyata betul memiliki firewall ya. Nah, tapi boleh nggak dijelaskan lebih detail lagi seperti kayak kelebihannya dan juga kekurangan dari firewall tersebut gitu? Karena saya juga kan kalau misalnya punya komputer tapi nggak dipakai firewallnya. Terima kasih. Oke, berarti benar ya, ada beberapa gadget yang memang udah memiliki firewall itu sendiri. Sebenarnya banyak sih beberapa kelebihan dan kekurangan firewall, tapi mungkin saya hanya bisa menyebutkan sebagian aja ya. Jadi mungkin salah satunya tuh kalau misalkan firewall sendiri itu bisa mendeteksi adanya ancaman atau malware dari sebuah situs, terus menjaga usernya supaya nggak diarahin ke situs-situs yang berbahaya. Mungkin kalau misalkan kita buka situs-situs yang memang berbahaya atau dari luar negeri yang kayak nggak bisa dibuka kayak gitu, juga biasanya juga langsung nggak bisa dibuka, jadi langsung ke lock gitu, nggak bisa diakses. Terus juga langsung kayak gitu kan langsung ngeblokir situs-situs tertentu. Terus juga misalkan kalau misalkan Daniel sendiri mungkin pernah ya kayak ngedownload sesuatu misalkan baik itu lagu, musik atau video atau gimana pun misalkan dari internet, terus misalkan diperingatin gitu kayak ini tuh nggak aman loh buat di download gitu, situs ini tuh nggak aman loh, situs ini tuh nggak terpercaya loh, kayak yakin mau download gitu. Biasanya kan suka ditanyain ya kayak gitu. Nah itu salah satu kegiatan dari firewall itu sendiri, juga kayak mencegah adanya pembajakan, terus juga berguna lah pokoknya untuk user itu sendiri, apalagi kalau misalkan menggunakan koneksi-koneksi kayak wifi yang di tempat umum, apalagi kan kayak kita sekarang ini kan sering ya kayak ngakses wifi di tempat kafe lah, mana lah gitu kan. Tapi tentu aja di balik itu tetap ada kekurangannya itu sendiri. Jadi misalkan si firewall ini tuh mungkin kita melihatnya sudah cukup bagus sih, tapi ternyata firewall ini kan tetap bukan sebuah antivirus gitu, bukan sebuah software antivirus. Jadi dia tetap aja nggak bisa mencegah masuknya virus, tetap aja virus tetap bisa masuk. Terus si firewall ini juga nggak bisa membantu kalau misalkan ada yang mencuri data. Jadi kalau misalkan ada yang meretas masuk ke dalam itu, firewall juga nggak bisa mencegahnya. Terus habis itu gak semua malware ataupun ancaman dari luar itu bisa terdeteksi. Jadi dia hanya sebagian aja gitu, jadi nggak semuanya bisa terdeteksi gitu. Jadi tetap harus berhati-hati. Apakah menjawab? Menjawab sekali. Terima kasih, Edlin. Ya. Oke. Saya mau tanya khususnya buat Adit. Tadi Adit menjelaskan mengenai fault tolerance. Sebenarnya apa sih yang melatar belakangi munculnya fault tolerance itu sendiri? Pertanyaan yang menarik dari saudari Abigail. Nah, saya akan menjelaskan. Jadi konsep fault tolerance itu menjadi sangat penting ya sekarang karena belakangan ini jumlah pengguna komputer itu semakin bertambah banyak dan penggunaan komputer itu memiliki aspek vital dalam kehidupan hampir semua orang, di mana komputer itu sekarang digunakan dalam bidang komersil ataupun digunakan pada sistem kontrol penerbangan pesawat militer ataupun pengontrol industri dan juga aplikasi antariksa dan juga sistem perbankan. Nah, hal tersebut yang melatar belakangi lahirnya fault tolerance karena bidang-bidang yang sudah saya sebutkan tadi itu perlu untuk dijaga sistem informasinya agar tidak diretas oleh hacker. Apakah menjawab? Oke, sangat menarik, sangat menjawab. Terima kasih. Oke, berhubung topik pembahasan kita pada malam ini sudah selesai, sebelum mengakhiri diskusi ini, kami ingin mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih.